Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Khususnya anak-anak kami yang kelas 12, tolong anak-anak kami dengarkan, simak dan perhatikan. Materi kita untuk hari ini adalah menu pada webmail Yahoo. Sebelum menggunakan aplikasi webmail, kita harus mengetahui beberapa menu yang terdapat pada aplikasi ini terlebih dahulu. Yang pertama di sini, Mang, ada dia hapus. Menu ini digunakan untuk menghapus surat yang tidak diperlukan lagi. Dengan cara mengklik surat yang akan dihapus. Ada gambarnya di sini seperti gambar 411. Ini yang pertama kita buat dia memilih surat yang akan dihapus. Ada di sini kita perhatikan gambarnya. Gambar memilih surat yang akan dihapus. Kemudian klik menu hapus, sehingga surat yang dipilih akan terhapus dari daftar email masuk. Bisa anak kami lihat, ini dia contoh daripada menu hapus tersebut. Kemudian, di sampingnya ada dia menu jawab. Ini. Menu jawab sama juga dengan balas. Menu ini digunakan untuk membalas surat yang dimasukkan pada kotak surat. Kita dapat membuat surat balasan dengan cara memilih surat yang akan dibalas. Kemudian klik menu balas atau jawab dan lanjutkan dengan menuliskan isi surat balasan tersebut. Hampir sama itu dengan di WA. WA mungkin nanti ada di situ masuk dia surat atau contoh lain teksnya di situ. Kemudian kita ingin membalasnya. Di situ memang tidak ada dia kata-kata balas atau jawab. Langsung kita ketikkan di bawahnya kan. Baru nanti sesudah kita ketik baru kita kirim langsung. Tetapi kalau di email ini ada di sini memang menunya menu jawab. Sesudah masuk nanti di situ email masuk, kita ingin membalasnya, maka di sini yang kita klik adalah jawab atau balas. Kemudian menu yang lain, sesudah hapus tadi ada jawab, ada lagi memang di situ teruskan. Menu teruskan ini digunakan jika kita hendak meneruskan atau mengirim kembali surat yang diterima kepada rekan yang lain. Contoh, tadi kata Ibu WA. WA itu ingin kita kirim lagi. WA yang masuk itu ingin kita kirim lagi kepada teman kita yang lain. Itu bisa kita kirim lagi. Kalau di sini yang teruskan ini digunakan tadi kata Ibu, apabila kita ingin meneruskan atau mengirim kembali surat yang diterima kepada rekan yang lain. Caranya, pilih surat yang akan diteruskan. Kemudian klik menu teruskan. Ini dia menu teruskan itu ya. Klik dia menu teruskan. Sesudah kita klik menu teruskan, baru di situ harus kita ketik dia alamat email yang dituju. Kepada siapa yang akan kita tuju? Lihat di situ atau ketikkan di situ alamat email tujuan kita. Selain itu, ada lagi menu yang lain. Ada di sini menu spam. Menu spam ini merupakan istilah untuk email yang tidak penting. Email berantai atau email iklan atau promosi. Menu ini digunakan untuk mengelompokkan email yang memiliki alamat pengirim yang tidak jelas atau contohnya mencurigakan ke dalam folder spam. Artinya, email tersebut tidak penting bagi kita. Itu dia spam ini. Apabila nanti ada di situ email yang tidak penting, maka kita buat dia ke spam. Kemudian ada lagi menu pindahkan. Misalnya anak kami lihat ini menu pindahkan. Memindahkan ini digunakan jika kita hendak memindahkan email ke dalam suatu folder dengan tujuan untuk mengelompokkan email sehingga sewaktu-waktu mudah diakses kembali. Kita buat dia mungkin lain-lain nanti emailnya, khusus email yang ini kita asingkan, email yang ini kita asingkan juga, begitu juga dengan email yang lain. Apabila kita nanti ingin membukanya biar lebih mudah. Sebagai contoh, untuk memindahkan surat dari Yahoo ke folder spam. Klik surat yang dimaksud,
kemudian klik dia menu pindahkan email dan pilih spam. Berarti sekarang dia sudah berada di spam. Kemudian ada lagi di situ cetak. Cetak ini Bu rasa sudah tahu semua. Cetak ini sama juga dengan print. Print itu sama juga dengan mencetak. Apabila kita nanti ingin mencetak ke kertas, maka yang kita gunakan di situ adalah cetak. Ingat anak-anak kami, sebelum kita cetak dia melalui print nanti, maka kita lihat dulu hasil cetakan kita melalui print preview. Karena fungsi print preview itu adalah untuk melihat hasil ketikan di monitor. Apabila nanti masih ada yang salah, maka masih bisa kita perbaiki. Tetapi sekarang apabila sudah tidak ada lagi yang salah, baru bisa kita gunakan langsung dia menu cetak ini. Kemudian ada lagi menu yang lain di sini, ada dia tindakan lain. Bisa anak kami lihat. Tadi kata Ibu menunya ada menu hapus, ada menu jawab atau balas, ada dia teruskan, ada dia spam, pindahkan, cetak. Kemudian ada lagi di sini tindakan lain. Kalau dia tindakan lain ini, menu ini terdapat pada pilihan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap surat yang diterima. Misalnya untuk mencetak surat dari Yahoo, klik menu tindakan lain dan pilih cetak email. Itulah dia menu-menu yang terdapat pada email ini. Ada hapus, ada jawab, ada teruskan, ada spam, ada pindahkan, ada cetak, ada lagi di situ tindakan lain. Bisa anak kami lihat gambarnya ini kan? Kotak masuk, contohnya di sini tadi ada satu. Spam di sini, draft, terkirim. Spam di sini masih kosong. Sampai juga di sini masih kosong. Tetapi apabila tadi sudah kita buat sudah masuk di spam, berarti dia sudah masuk kemari. Bisa anak kami lihat. Karena dengan adanya gambar ini, akan memudahkan anak-anak kami melakukan penghapusan pada email. Di sini juga menu-menunya sudah bisa kita lihat kan. Ada menu hapus, jawab, teruskan, spam, pindahkan, cetak, tindakan lain. Lain halnya dengan menu bar yang ada di atas ini. Ada file, ada edit, ada view, ada properties, ada tool, ada help. Kemudian Ibu lanjutkan. Tadi ada kata Ibu balas, ada teruskan, ada spam, ada pindah email, ada ganti tampilan, ada tindakan lain. Balas tadi sama juga dengan jawab. Sudah Ibu jelaskan. Apabila kita ingin menjawab atau ingin membalas email tersebut, maka yang kita pilih di situ adalah menu balas. Kemudian teruskan. Email yang masuk itu apabila kita ingin lagi kita kirim dia ke email yang lain, maka yang kita pilih teruskan. Berarti email yang sudah dimasukkan ke kita, ke email kita, kemudian isinya tersebut ingin kita kirim kembali ke email yang lain, maka yang kita pilih di situ adalah teruskan. Ibu rasa anak-anak kami sudah bisa semua dengan WA. Ini agak mirip ya dengan WA, tinggal lagi kata-katanya di sini, balas, teruskan, spam, langsung ada. Kalau di WA tidak ada kan? Kemudian ada spam. Apabila email itu sudah tidak kamu perlukan lagi, daripada kamu buat di situ, maka bisa kamu masukkan dia ke dalam spam. Ada lagi menu pindah email. Kemudian apabila kamu ingin pindah email, maka kita klik ya menu pindah email. Ada lagi ganti tampilan. Apabila anak-anak kami bosan dengan tampilannya, anak-anak kami ingin mengganti tampilannya, maka gunakan dia menu ganti tampilan. Itu untuk mengubah tampilan folder email masuk. Mungkin nanti agar lebih bagus dia, agar kita tidak bosan melihatnya atau lebih indah, maka bisa kita ganti-ganti dia tampilannya. Kemudian tindakan lain tadi juga sudah Ibu jelaskan. Tindakan lain ini tadi kata Ibu, di sini terdapat pilihan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap surat yang diterima. Misalnya tadi kata Ibu untuk mencetak surat dari Yahoo. Klik menu tindakan lain dan pilih cetak email. Ini dia perhatikan dulu ada gambar di sini. Di sini yang kita klik ini ada Untung Winarso. Klik kotak di samping email dari Untung. Di sini lagi. Not spam. Klik tanda not spam. Email akan pindah ke inbox. Ini sudah pindah di kemarin. Perhatikan gambarnya ini.
Nah, gambarnya ini perintah untuk memindahkan surat yang dipilih. Inilah dia untuk memindahkan surat yang dipilih. Kemudian Ibu lanjutkan. Surat yang telah dipilih masuk ke dalam folder spam. Ada gambarnya lagi di sini, gambar 414. Perhatikan. Di sini ada dia spam. Bisa anak kami lihat gambarnya ini. Yang kita pilih adalah spam. Ibu lanjutkan mengirim email. Untuk mengirim email, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada halaman utama mail Yahoo, klik tulis pesan untuk membuat email baru. Berasa tahu anak kami kan? Karena kita ingin membuat pesan yang baru, maka yang kita pilih di situ adalah klik tulis pesan. Sesudah kita klik dia tulis pesan, baru ada di situ beberapa form yang telah disiapkan yang akan kita isi. Form tersebut yang pertama ada dia di situ kepada kawan anak kami, kepada siapa email yang akan kita tujukan ini. Di situ harus kita ketikkan. Jangan nanti tidak kita isi, ini semua harus kita isi. Kepada ini bisa dikatakan dia tujuan utama. Isi alamat email yang diinginkan. Harus diisi secara lengkap. Kepada ini ya. Kemudian yang kedua ada sisi. Masih ingat anak-anak kami apa kepanjangan dari sisi itu? Sebelum ini juga sudah pernah kita bahas. Sisi itu adalah karbon kopi. Ini tembusan. Apabila anak kami ingin mengirim email itu ada tembusannya, maka buat dia di sisi. Kemudian di sisi ini isi alamat email tembusan yang dituju jika dibutuhkan. Bisa kan? Pernah anak kamu membuat surat, nggak usah lagi di email dulu. Kalau email ini nanti pesan yang kita kirim itu bisa dia berupa teks atau gambar melalui jaringan internet. Ibu buat dulu contoh surat biasa. Pernah anak kamu membuat surat biasa yang mempunyai tembusan? Contohnya tembusannya ini dikirim kepada siapa? Contoh Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan. Sebagai contoh. Bisa juga Bapak Gubernur. Ini sebagai contoh juga Ibu buat ya. Pernah Ibu rasakan? Atau apabila anak kami tidak pernah membuatnya, setidaknya anak kami pernah membaca surat tersebut kan, yang ada tembusan. Iya, Ibu rasa pernah. Ibu lanjutkan, ada lagi di situ BCC. BCC ini singkatan dari Blind Carbon Copy. Ini tembusan khusus. Tembusan khusus. Memang kalau yang di atas ini tembusannya, tetapi tembusan khususnya. Di sini juga pada BCC ini isi alamat email yang dituju jika dibutuhkan. Kalau yang biasa ini tadi tembusan, ini tembusan khusus. Kemudian ada lagi di sini judul. Isi dengan judul surat yang akan dikirim. Apakah judul surat yang akan kamu kirim itu? Maka buat di sini sih. Maka buat di sini di judul ini. Ketikkan judul surat yang akan dikirim. Surat apa yang akan anak kami buat? Maka ketikkan judulnya. Sesudah dibuat judulnya, baru tulislah isi kemudian tulislah isi surat. Maaf ya, ini salah ketik Ibu, bukan isi alamat, tetapi isi surat. Karena alamatnya tadi sudah kita buat dia kepada ini kita buat di alamatnya, kepada siapa yang akan kita buat. Tujuan utamanya kepada siapa, kemudian alamatnya harus kita buat. Lengkap kita buat di sini. Kemudian sisinya ini tembusan. Tembusan ini juga isi alamat email tembusan yang akan dituju. Di sini ada tembusan khusus. Ini juga harus kita isi alamatnya. Kemudian di sini judul daripada surat yang akan kita ketikkan. Baru di sini tulis isi surat. Maaf, Ibu di sini ada salah pengetikan. Di sini tulis isi surat. Ini hampir sama dia dengan membuat surat. Kata Ibu, surat apa yang biasa anak kami buat? Contoh Ibu buat dia surat sakit ke sekolah. Contoh surat sakit ke sekolah yang biasa anak-anak kami buat. Contohnya di situ kamu buat kepada siapa dibuat. Contoh kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas 10 TSM 1. Sebagai contoh. Kemudian dibuat di situ salam pembuka dengan hormat. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengan hormat.
baru dengan ini sebagai contoh. Tetapi di situ Ibu rasa kalau surat yang biasa itu tidak perlu tembusan. Tembusan ini memang jika diperlukan saja, tembusan khususnya juga jika diperlukan saja. Kemudian judulnya di situ mungkin kita buat dia judulnya surat permisi. Kemudian isi suratnya. Isi suratnya itu apa? Tentunya saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 TSM 1 bahwa saya yang bernama Andi, sebagai contoh ya, tidak bisa mengikuti mata pelajaran pada hari ini berhubung karena sakit. Atas izin yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya itu sebagai contoh yang Ibu buat, ada isinya. Atau anak-anak kami pernah Ibu rasa membuat surat lamaran. Apakah anak-anak kami pernah membuat surat lamaran di pelajaran bahasa Indonesia? Ibu rasa pernah kan? Ada di situ mang judulnya, ada di isinya, ada di situ kepada, kemudian ada tembusan. Kalau memang ada tembusan khusus, maka buat tembusan khusus. Ini bukan harus ada ini ya, di sisinya ini. Sisinya juga bukan harus ada. Tetapi kalau memang anak-anak kami membutuhkan tembusan, maka buat dia tembusan tersebut. Nah, ini bisa anak-anak kami lihat. Ada dia gambar 415 membuat email. Ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Sebelum ini dia gambarnya. Kemudian ada lagi gambar 416, menambahkan lampiran. Menambahkan lampiran apabila memerlukan lampiran. Contoh tadi kata Ibu membuat surat lamaran. Sekalipun anak-anak kami belum pernah melamar, tapi Ibu rasa contoh daripada surat lamaran sudah tahu. Di situ memang ada lampirannya kita buatkan. Contoh Ibu buat kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, anak-anak kami membuat namanya. Kemudian alamat, anak-anak kami isi juga alamatnya dengan lengkap. Kemudian agama. Kemudian pendidikan terakhir. Sebagai contoh kan, sebagai pertimbangan kepada Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan. Dengan ini saya lampirkan. Apa-apa saja yang perlu anak-anak kami lampirkan? Contoh yang perlu anak-anak kami lampirkan ada di situ ijazah. Ijazahnya itu mungkin anak-anak kami buat dia ijazah terakhir. Atau bisa anak-anak kami buat ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, sampai S1 perguruan tinggi, atau sampai pendidikan terakhir. Apalagi mang yang perlu dilampirkan di situ? Contohnya lampirannya di situ kita buat dia SKUN. Kita buat di situ nilai transkrip nilai, itu juga bisa kita buat. Selain itu apalagi? Contoh lain lampirannya kita buat di situ fotokopi KTP. Kemudian fotokopi KK, begitu juga dengan selanjutnya. Itulah mang contoh daripada lampiran itu. Selain daripada surat lamaran kita yang ada yang sudah kita ketikkan itu atau yang sudah kita tulis, kemudian ada beberapa surat lain yang kita lampirkan di situ. Karena itu merupakan sebagai pertimbangan mungkin kepada Bapak Wali Kota atau tujuan perusahaan yang kita buat. Atau contohnya anak kami melamar ke perusahaan-perusahaan, baik di instansi pemerintah atau swasta. Sebagai bahan pertimbangan kepada instansi tersebut, kepada kepalanya itu atau direksinya itu, di situ anak-anak kami membuat lampiran. Selain daripada ijazah tadi kata Ibu, ada transkrip. Selain itu fotokopi KTP, fotokopi KK. Mungkin ada lagi mang di situ pengalaman kerjamu yang lain. Bisa kamu lampirkan. Karena dengan adanya pengalaman kerjamu kamu lampirkan di situ, itu bisa juga sebagai atau tambahan pertimbangan bagi kepala direksi tersebut. Baik dia tadi kata Ibu swasta maupun negeri. Bisa anak-anak kami pahami sampai di sini menambahkan tampilan lampiran tersebut? Kalau ada pertanyaan, bisa anak-anak kami tanyakan sama Ibu mengenai menambahkan lampiran. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu lanjutkan. Di sini perhatikan anak-anak kami, muncul tampilan gambar 417. Di sini, cari file yang akan dilampirkan. Mana file yang akan dilampirkan tersebut? Bisa kita cari. Contohnya kita lihat dia di dokumen.
Atau bisa juga kita lihat nanti dia di local disk C, atau bisa kita buat dia di removable disk. Di mana tadi lampiran itu anak-anak kami buat bisa dibuka. Apakah di media dokumen dibuat anak-anak kami? Apakah dibuat di situ di removable disk atau di flash disk, local disk bisa kita buat. Kita klik, baru nanti keluar dia yang akan kita tampilkan tersebut, yang akan kita lampirkan tersebut. Baru kemudian kita klik dia open. Maka dia akan terbuka. Itu dia, Mang. Gambar 417 ini menentukan file yang akan dilampirkan. Selanjutnya, komputer akan men-scan dan meng-attack file yang dilampirkan. Ini juga ada gambarnya. Bisa anak kami lihat kan? Alamat email yang dituju. Copy carbon. Copy carbon ini sama juga dengan CC. Kemudian judul email. Apa judul yang akan kita buat? Kemudian file lampiran. Ini file lampiran bukan harus ada, selalu ada, tidak. Tetapi mana tahu dibutuhkan Mang file lampiran ini, maka kita buat dia file lampiran. Bukannya semua email itu harus mempunyai lampiran, bukan. Tetapi kalau memang dia dibutuhkan, maka kita buat. Ini kan tadi sudah Ibu jelaskan sebelum ini. Yang pertama alamatnya itu. Alamat email yang dituju ini Mang, buat dia dengan jelas. Kemudian copy karbonnya ini, kalau memang tidak diperlukan tembusan, ini kan tadi Ibu jelaskan tembusan, bisa dikosongkan. Ada lagi di situ BCC. Blind copy karbon. Itu tembusan khusus lagi. Apabila tidak diperlukan juga tidak mempunyai tembusan, tidak apa-apa. Karena semua email itu bukan harus mempunyai tembusan. Begitu juga dengan tembusan khusus. Bisa kita buat. Kalau memang ada, kita buat. Kalau memang tidak ada, kita kosongkan saja ya. Baru memang di sini ketik dia judul. Apa judul emailmu? Kemudian kalau tadi kata Ibu mempunyai file lampiran, maka kita klik dia di sini lampiran. Nah, di sini dia isi email. Apa isinya di sini? Contohnya tadi kata Ibu surat lamaran. Berarti di sinilah kita ketik dia surat lamaran itu. Apa isi yang akan kita buat? Sudah bisa anak kami pahami? Bukan harus mempunyai lampiran ya. Bukan harus mempunyai CC, karbon copy atau tembusan. Bukan harus mempunyai BCC, blind carbon copy, tembusan khusus. Bukan harus mempunyai lampiran. Itu Mang apabila dibutuhkan saja. Apabila tidak dibutuhkan, maka anak-anak kami kosongkan saja. Nah, gambar 418 ini, Mang. Gambar proses scan dan melampirkan file. Sekarang, jika file sudah ditemukan dan komputer tidak mendeteksi keberadaan virus dalam file tersebut, berarti tidak ada virus di situ, Mang, maka akan muncul tampilan. Bisa anak-anak kami lihat, ada di sini gambar 419, file sukses dilampirkan. Ini dia, Mang, email. File sudah dilampirkan. Bisa anak kami lihat kan? Nah, bisa. Kemudian perhatikan di sini. Apabila sudah muncul seperti ini, email, file sudah dilampirkan. Berarti file kita sudah sukses yang dilampirkan tersebut. Kemudian, setelah selesai mengetikkan isi email dan yakin file yang dilampirkan sudah benar, kita dapat menekan tombol kirim untuk mengirim email tersebut. Langkah-langkahnya Mang karena ada gambarnya, anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Jika alamat email yang dituju semua benar, anggap aja sudah tidak ada kesalahan lagi, maka akan tampil informasi bahwa email tersebut terkirim. Ini ya Mang gambarnya. Berarti apabila sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil di situ mengirim email. Sekarang Ibu lanjutkan nomor 5, membaca dan membalas email. Setelah inbox email terbuka, tadi cara membukanya sudah kita pelajari. Sekarang klik email yang akan dibaca. Kemudian dengan memilih salah satu subjek yang ada. Amati dan baca email tersebut. Jika kamu mau membalas email tersebut, tekan tombol balas. Kemudian pilih balas ke pengirim
tanpa harus mengisi kembali alamat email yang dituju. Karena tadi sudah kita buat, maka sekarang yang kita pilih adalah balas ke pengirim. Tadi kan anak-anak kami sudah dijelaskan, ada di situ menu-menunya, ada menu balas, kemudian ada menu hapus, ada menu lanjutkan, ada menu tindakan lain, ada menu cetak, ada menu spam. Karena kita ingin membalas, maka yang kita pilih di situ adalah balas. Atau sama juga balas itu dengan jawab. Sudah? Bisa anak kami pahami? Sekarang Ibu lanjutkan, perhatikan ini Mang. Membaca dan membalas surat. Ini dia kotak masuknya. Ini tadi yang kita klik. Kotak masuk di sini Mang sudah ada dia 115 email. Kemudian kalau nanti ini yang dicentang di sini berarti dia tertunda. Ada di sini bintang, ada terkirim, ada terap di sini sudah ada 3. Bisa anak kami lihat kan? Berasa bisa dilihat. Nah, kotak masuk tadi kata Ibu klik dia kotak masuk. Sesudah kita klik kotak masuk, maka kita pilih mana email yang akan kita baca. Sesudah kita klik kotak masuk, keluar dia nanti Mang email-email di situ. Contoh email yang sudah masuk adalah 115. Manakah email yang anak-anak kami ingin baca? Contohnya email yang pertama, maka klik di email yang pertama. Isinya itu Mang, tunggu beberapa saat akan keluar di monitor. Bisa anak-anak kami membaca dan membalas surat tersebut apabila ingin dibalas. Tetapi apabila ingin tidak dibalas, tidak usah. Kemudian mana lagi yang akan dibuka? Contohnya kita lihat dia kotak masuk yang 10, email yang ke-10. Apabila kita ingin membacanya, maka klik dia email yang ke-10. Kemudian ada di situ balas atau jawab. Apabila anak-anak kami ingin membalas atau menjawabnya, maka klik dia menu balas atau jawab. Bu rasa membuat surat email ini Mang tidak payah. Karena anak-anak kami di WA sudah lancar, di Telegram juga sudah lancar, di SMS juga biasa di sini sudah lancar. Membuat surat ini sebenarnya sudah pernah juga kita pelajari, sekalipun tidak pelajaran simulasi digital. Di Bahasa Indonesia juga Ibu rasa sudah pernah anak-anak kami mempelajari cara membuat surat. Baik surat yang anak-anak kami buat itu adalah surat lurus atau setengah lurus. Apabila anak-anak kami sudah bisa membuat surat tersebut, maka anak-anak kami tidak akan kewalahan dalam membuat email ini. Bisa anak-anak kami kan? Ibu rasa sudah bisa itu karena contohnya sudah banyak. Sudah banyak kita pelajari di Bahasa Indonesia mengirim surat. Ibu lanjutkan. Tulis isi surat balasanmu. Setelah kamu yakin dengan isi surat yang akan dikirimkan, maka tekan dia tombol kirim. Di WA juga seperti itu kan? Ada nanti masuk di WA di situ contoh informasi. Kita ingin menjawabnya, langsung di bawahnya kita jawab kan? Tidak ada kata-kata jawab, tidak ada kata-kata balas. Langsung Mang kita ketikkan dia di bawahnya. Kemudian kirim di situ tidak ada kata-kata menu kirim, tetapi yang ada di situ Mang tanda panah ke kanan. Sebenarnya itu sama. Karena menu ke kanan itu menunjukkan kirim juga. Sekalipun nanti di situ sudah kamu jawab dia WA-mu, tetapi apabila tidak kamu tekan dia tombol tanda panah ke kanan, maka teks yang kita ketikkan itu Mang tidak terkirim. Berarti tanda panah ke kanan itu sama juga dia dengan kirim. Kalau di sini langsung Mang ada dia kirim, tekan tombol kirim. Tadi sudah kita baca dia emailnya, kemudian kita balas. Sudah selesai kita mengetikkan balasannya, kemudian kita ingin mengirimnya. Kita klik dia Mang tombol kirim. Berarti sekarang jawaban daripada surat email tersebut sudah kita kirim. Bisa anak kami pahami? Berasa bisa itu kan? Karena memang cara semakin canggih sekarang, alat-alat produksi juga semakin canggih, maka kalau surat menyurat sekarang sudah tidak dipergunakan orang menggunakan kantor pos. Iya kan? Kalau dulu masih menggunakan kantor pos, waktunya pun sangat lambat, harus mempunyai perangko. Kita kirim dari kantor pos di sini, tujuan kita contohnya ke Jakarta, diterima di kantor pos Jakarta. Dari kantor pos Jakarta baru menuju alamat yang kita buat tersebut. Ini juga seperti itu, bukan langsung ke orangnya. Ada lagi di situ beberapa tahapannya. Bisa anak-anak kami pahami kan? Ibu lanjutkan. Yang keenam, mencetak email dan lampiran.
Ini yang terakhir, apabila anak-anak kami ingin mencetak lampiran tersebut, mungkin anak-anak kami ingin membaca-bacanya, karena apabila email ini yang kita buat di lampirannya ini tidak kita cetak dia, berarti kita harus menghidupkan komputer, harus kita baca dia melalui komputer, iya kan? Tetapi mana tahu nanti anak-anak kami ingin mencetaknya agar bisa dibaca-baca lagi, ingin melihat-lihat langsung tidak melalui komputer, maka gunakan dia Mang cetak. Cara mencetak ini Ibu rasa sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Mencetak sudah kita pelajari di Microsoft Word, di Microsoft Excel, di Microsoft PowerPoint, Access, begitu juga dengan email. Ini memang merupakan perintah dasar. Cara mencetak ini semua sama. Yang kita pergunakan di situ adalah menu bar, yaitu menu file. Kamu mencetak di Microsoft Word, kamu mencetak di Excel, di PowerPoint, begitu juga dengan yang lain. Yang kita pilih di situ adalah menu file untuk mencetak. Sesudah kita buat dia di situ, klik menu file, keluar lagi ikon-ikon yang terdapat pada menu file. Contoh, ada menu open, ada open, ada ikon save, ada ikon save as, ada ikon new, kemudian ada ikon close, kemudian ada ikon print. Yang kita pilih memang di situ adalah print, karena kita ingin mencetak. Atau bisa juga kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Masih ingat anak-anak kami? Tombol apakah yang akan kita tekan apabila kita ingin mencetak dengan menggunakan tombol yang ada pada keyboard? Karena di kelas 10 sudah kita pelajari fungsi dari tombol kombinasi keyboard. Masih ingat anak-anak kami? Yaitu Ctrl P. Karena fungsi daripada Ctrl P itu memang sama dia dengan mencetak. Apabila anak-anak kami ingin mencetak, maka gunakan dia Ctrl P. Masih ingat anak-anak kami fungsi daripada tombol kombinasi keyboard? Ada di situ Ctrl A. Ctrl A itu masih ingat apa fungsinya? Ia untuk memblok secara keseluruhan. Ada Ctrl B. Ctrl B itu untuk mempertebal. Ada Ctrl I untuk memiringkan teks. Ada Ctrl U untuk menggarisbawahi teks. Apabila Ibu suruh kamu mempertebal, memiringkan, sekaligus menggarisbawahi judul. Apakah bisa kita gunakan dia dengan menggunakan tombol kombinasi keyboard sekaligus? Bisa. Yaitu yang pertama blok dia judul, baru tekan dia Ctrl B, Ctrl I, baru Ctrl U. Atau bisa juga kita gunakan mouse. Kalau menggunakan mouse berarti yang pertama sesudah kita blok dia judul, klik mang icon bold, baru klik icon italic, baru klik icon underline. Hasilnya, teks kita itu selain dipertebal, teksnya dimiringkan sekaligus dia mempunyai garis bawah. Kemudian ada lagi di situ tombol Ctrl C. Ctrl C, Ibu rasa juga sudah tahu anak-anak kami. Itu berfungsi untuk mengcopy atau memperbanyak atau menggandakan atau menduplikatkan. Ada juga Ctrl X. Ctrl X itu memotong teks atau memindahkan. Itu memang tidak sama dengan Ctrl C. Kalau Ctrl C yang kita pergunakan, teksnya itu nanti ada di lokasi yang baru, di lokasi yang lama tetap juga ada. Tetapi apabila yang kita pergunakan itu adalah Ctrl X, di lokasi lama teks kita itu sudah tidak ada, karena dia memang sudah kita pindahkan ke lokasi baru. Ingat juga, apabila Ctrl C saja kita buat atau Ctrl X saja, itu memang tidak ada fungsinya. Harus kita kombinasikan dia dengan Ctrl V. Tahu anak-anak kami apa fungsi daripada Ctrl V? Itu adalah paste. Berarti dia untuk menampilkan teks yang kita blok tadi. Ada lagi mang di situ Ctrl N. Ctrl N ini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Apabila di Microsoft Word nanti, berarti di situ akan muncul lembar kerja Microsoft Word yang baru. Apabila di Microsoft Excel, kita tekan dia Ctrl N, maka di situ akan muncul dia lembar kerja Microsoft Excel yang baru. Begitu juga dengan seterusnya. Ada lagi di situ Ctrl L. L itu adalah lab. Lab itu berfungsi untuk merata kirikan. Ada Ctrl E, merata tengahkan. Ada Ctrl R, merata kanankan. Ada Ctrl J, untuk merata kiri kanankan. Ibu rasa tombol kombinasi ini sebelumnya sudah kita pelajari. Ibu hanya mengingatkan kembali. Ada lagi mang tombol backspace, ada tombol delete. Persamaannya sama-sama menghapus, tetapi ada perbedaannya.
Kalau delete menghapus ke kanan, kalau backspace menghapus kesalahan ke kiri. Tetapi apabila kita melakukan kesalahan, contoh yang akan kita hapus itu ada 5 lembar atau 5 halaman. Caranya, yang pertama blok dia teks yang akan kita hapus. Mulai halaman pertama sampai halaman kelima. Baru tekan dia tombol delete. Maka teks yang kita blok tadi akan terhapus. Ibu lanjutkan lagi ke print ini. Sesudah kita tekan dia Ctrl P atau kita klik dia menu file, baru kita pilih dia print. Muncul mang dia kotak dialog print. Perhatikan, ini dia kotak dialog printnya. Pada kotak dialog print, ini dia printernya. Ini sesuaikan dia nama printermu itu dengan yang ada di monitor ini. Status di sini sudah ada dibuatnya ready. Kemudian mang ada di sini print rank. Tahu anak-anak kami apa fungsi daripada print rank ini? Pada print rank ini, mang, kita dapat memilih halaman yang akan dicetak. Halaman yang akan dicetak di sini pilihannya ada dua. Ada AL, ada PEG. Anak-anak kami lihat ini kan. AL ini apabila anak-anak kami ingin mencetak secara keseluruhan, mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Kemudian PEG ini halaman tertentu saja. Apabila tidak ingin menghapus keseluruhan, dia untuk mencetak halaman tertentu saja. Contoh ibu buat di situ ada tugas makalah kita. Ibu buat 20 halaman. Apabila anak-anak kami ingin memprint halaman pertama sampai halaman 20 atau secara keseluruhan, maka klik dia bulatan putih yang ada pada AL tersebut. Kemudian anggap aja sudah kita print semua. Kemudian ibu periksa. Ibu lihat di halaman 3 ada kesalahan. Kemudian di halaman 5 ada kesalahan sebagai contoh. Maka apabila kamu ingin memprintnya, tidak usah lagi mang kamu pilih dia di sini di print rank ini, tidak usah lagi AL buat. Tetapi PEG. Baru ketikkan di sini halaman-halaman berapa yang akan kita print saja. Jangan lagi semuanya. Karena kita di sini hanya memprint yang salah saja. Kesalahan contoh ada di halaman 3, di halaman 5, di halaman 7. Maka buat dia di sini mang halaman tertentu saja, halaman yang ingin kita print saja. Kemudian ada lagi mang di sini kotak copies. Number of copies. Berapa rangkap yang akan anak-anak kami buat? Contoh, kita membuat undangan. Ada pertemuan untuk kelas 10 TSM 2. Jumlah siswanya satu ruangan itu ada 30. Jadi cuma satu saja yang ibu ketikkan, satu surat itu. Kemudian pada number of copies ini ibu klik dia tanda panah ke atas sampai sesuai dengan yang ibu inginkan. Atau langsung ibu ketikkan di sini berapa jumlah siswa 10 TSM 2 contohnya 30. Langsung ibu ketikkan di sini 30. Berarti nanti kopisnya di sini mang yang satu halaman yang ibu ketikkan itu ada 30. Itu yang 30 itu bisa dikatakan dia asli semua. Itulah di sini yang kita buat dia. Number of copies. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian apabila anak-anak kami ada di sini mang properties. Anak-anak kami ingin menentukan orientation, posisi daripada kertasnya. Karena di sini bisa kita lihat ada dia properties. Fungsi daripada properties ini mang. Fungsi daripada properties ini untuk menentukan jenis kertas, kemudian pewarnaan, tampilan, dan kualitas hasil cetakan dengan menggunakan properties. Ini dia propertiesnya. Contoh, ibu ingin menentukan jenis kertas atau size atau paper size. Ibu klik dia properties. Apabila sudah ibu klik dia properties, maka ibu klik lagi di situ size. Apabila ibu klik size, maka di situ akan keluar jenis-jenis kertas. Jenis-jenis kertas ini sesuaikan juga kertas yang ada di print kita itu ukurannya sesuaikan dia dengan yang ada di komputer. Contoh ibu buat di situ A4. Kalau A4 yang ibu sediakan dia di printer, maka di sini yang harus ibu pilih nanti A4. Kalau A3 yang ibu buat di situ di printer ibu, maka di sini juga ibu pilih dia A3. Kalau nanti yang ibu buat di situ adalah quarto atau letter, maka di sini juga harus ibu pilih dia quarto atau letter. Bisa anak kami pahami kan? Sesuaikan kertasnya itu. Kertas yang kamu miliki, yang ada di mesin printermu itu, sesuaikan dia dengan yang di komputer.
Sekarang Mang yang sering dipergunakan orang ukuran kertasnya itu adalah A4. Tapi bukan harus A4. Bisa anak-anak kami buat sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Bisa anak-anak kami pilih dia letter. Kemudian ibu ingin juga menentukan orientation. Itu juga ibu buat dia di properties. Sesudah ibu pilih dia properties, jangan lagi ibu pilih size, tetapi yang ibu pilih di situ adalah orientation. Orientation ini memang sama juga dengan posisi. Posisi kertas sudah sama-sama kita ketahui, itu ada dua. Ada yang pertama dinamakan dia dengan portrait, yang kedua dinamakan dia dengan landscape. Potret ini memang sama juga dengan vertikal, sama juga dengan arah tegak atau berdiri. Sedangkan landscape sama juga dengan horizontal, sama juga dengan melebar, sama juga dengan arah tidur. Ingat, apabila nanti bulatan putih yang anak-anak kami pilih dia pada potret, berarti hasil daripada cetakan kita nanti adalah tegak atau vertikal. Tetapi apabila bulatan putih yang anak-anak kami klik dia pada landscape, maka hasilnya nanti di situ adalah melebar atau horizontal. Kemudian anak kami ingin mengubah pewarnaan teks. Warna teks yang biasa kita pergunakan adalah warna hitam. Anak-anak kami ingin menggantinya, maka gunakan dia di situ adalah font color. Anggap aja kita bosan dengan warna yang kita buat warna hitam, kita ingin menggantinya. Kita buat dia warna lain, maka yang kita pergunakan di situ adalah font color. Kemudian ada lagi di situ nanti yang kita pergunakan di properties ini margin. Masih ingat anak kami apa margin? Iya, margin itu adalah batas-batas pengetikan. Batas-batas pengetikan ada 4. Ada top, ada bottom, ada left, ada right. Top itu batas atas pengetikan. Bottom batas bawah pengetikan. Left batas kiri pengetikan. Sedangkan right batas kanan pengetikan. Ini bisa anak-anak kami buat sesuai dengan keinginannya. Bisa nanti topnya itu atau ini contohnya di atas topnya ini bisa dibuat 2, bottom bisa dibuat 2, left bisa dibuat 2, right bisa dibuat dia 2. Atau contohnya membuat surat. Tapi nanti apabila anak kami membuat skripsi atau tesis atau tugas akhir itu ditentukan. Top kita buat dia 4, left kita buat dia 3, bottom kita buat dia 3. Kemudian top kita buat dia 4, kemudian left kita buat dia 4, kemudian bottom kita buat 3, right kita buat 3. Itu sudah ditentukan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk anak-anak kami. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang apabila semua sudah sesuai dengan keinginan, tidak ada lagi yang salah, sudah kita lihat tadi hasilnya melalui print preview. Ingat ya anak-anak kami, sebelum kita melakukan pencetakan, karena ini hasil akhirnya, kita cetak ke kertas, terlebih dahulu kita lihat dulu hasil ketikan kita itu melalui print preview. Karena fungsi print preview itu adalah untuk melihat hasil ketikan di monitor. Anggap aja sekarang sudah bagus semua. Batas-batas pengetikannya sudah kita buat tadi. Kemudian orientasinya juga sudah kita tentukan. Kita buat saja dia potret. Kemudian font colornya juga sudah kita tentukan. Warna hitam saja kita buat di situ. Warna teksnya. Kemudian sudah kita buat di situ print ranknya itu. Apakah semuanya kita buat atau tertentu saja. Sekarang anggap aja semua yang akan kita cetak. Kemudian rangkapnya, rangkap berapa yang akan kita cetak. Ini kan harus 1, bisa 2 sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau memang cuma rangkapnya cuma 1 kita buat, maka kita klik dari sini, kita ketik dia angka 1. Sekarang sudah tidak ada lagi kesalahan. Sudah tidak kita tentukan semua. Kemudian jenis printernya juga sudah kita masukkan. Sudah kita lihat hasilnya melalui print preview. Tidak ada lagi kesalahan. Sekarang kita ingin mencetak ke kertas. Langkah selanjutnya ada 2 di sini tombol pilihan kita. Ada dia OK, ada cancel. Apabila kita cancel, itu berfungsi untuk membatalkan pemprintan. Tetapi karena sekarang kita ingin mencetak, maka yang kita pilih di sini adalah OK. Sudah bisa dapat dipahami anak-anak kami untuk mencetak? Apabila sudah Ibu OK-kan di sini, tunggu beberapa saat. Teks yang sudah kita ketik tadi atau email yang sudah kita ketikkan itu, sekarang sudah dipindahkan dia di kertas atau sudah dicetak dia di kertas.
Ada pertanyaan anak-anak kami sampai di sini? Ibu rasa mengenai print ini anak-anak kami semua sudah bisa. Karena di pelajaran kita Microsoft Word tadi kata Ibu ada dia mencetak, di Excel juga ada, di PowerPoint juga ada, di Access juga ada, di email juga ada. Karena caranya semua memang sama. Karena dia merupakan perintah dasar. Sama dengan membuka. Membuka itu juga itu merupakan perintah dasar. Membuka itu semua juga sama. Klik dia menu file, baru pilih dia open. Atau bisa juga dia dengan menggunakan tombol kombinasi keyboard, tekan dia Ctrl O. Bisa kan? Di Excel juga seperti itu. Di yang lain juga seperti itu. Kemudian, apabila kita ingin menyimpan, ini juga merupakan perintah dasar. Tadi anggap aja sesudah kita buat, kita ingin menyimpannya, bisa kita buat dia klik menu file, baru pilih dia save. Sesudah kita pilih save, tentukan direktori di mana kita ingin menyimpan. Sesudah kita tentukan, baru ada di situ kotak file name. Pada kotak file name ini, ketikkan nama file sesuai dengan nama yang kita inginkan. Baru yang terakhir kita klik dia save. Ada dua juga kotak pilihan kita di situ. Ada save, ada cancel. Maka yang kita pilih save. Berarti sekarang file yang sudah kita ketikkan tadi sudah tersimpan dengan nama file sesuai dengan yang kita ketikkan tadi. Atau bisa juga tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka tekan dia Ctrl S. Kemudian apabila ingin keluar, anggap aja ingin keluar, baik dari Word, Excel, PowerPoint, atau apa saja, maka klik di icon close yang berada di sudut kanan atas jendela yang dilambangkan dengan huruf X. Seperti ini, Mang. Keluar dari sini, klik icon close. Ini juga icon close. Atau bisa juga melalui menu bar. Kalau melalui menu bar, klik dia menu file. Lihat dia menu yang paling terakhir ada di situ close, maka klik dia close. Atau bisa juga kita gunakan dia tombol kombinasi yang ada keyboard, ada dia Ctrl, ada dia Ctrl W. Itu juga berfungsi untuk menutup dokumen. Karena caranya ini memang banyak, bisa kita gunakan dia menu bar, bisa kita gunakan dia icon, bisa juga kita gunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak kami. Kalau masih ada pertanyaan, bisa anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu rasa sampai sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.